Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan para pemirsa PIKI TV yang sedang menyaksikan channel kami dimanapun Anda berada. Semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, telah hadir guru besar kita, Syekhuna Kiai Haji Lutfi Baswari, pengasuh pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang. Matta'anallahu bituli hayati syarifah. Amin. Baiklah, sebelum kita tanya-tanya kepada beliau, ayo ajak keluarga dan kerabat Anda semua agar tidak ketinggalan ilmu yang bermanfaat yang akan kita tanyakan kepada beliau nantinya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Pak Kiai? Alhamdulillah saya sehat, berkat doa semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga dengan pertemuan kita kali ini bisa menambah manfaat dan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, saya mau bertanya. Baik. Apakah batal wudu seseorang ketika dia tidur? Pertanyaannya, apakah tidur itu membatalkan wudu, begitu ya? Ada tidur yang membatalkan wudu dan ada tidur yang tidak membatalkan wudu. Begini, secara umum tidur itu yang dipahami oleh masyarakat ya tidur sebagaimana malam hari gitu ya. Nah ini membatalkan wudu. Tapi ada tidur namanya tidur ringan. Tidur ringan itu apa? Yaitu orang yang sedang duduk dalam posisi kakinya bersila, kemudian diperkira-kirakan kalau orang tersebut dipanggil, dia tidur, dipanggil, dia mendengar dan dia bisa bangun. Namanya apa? Tidur ringan. Beda dengan orang tidur mendengkur, dibangunkan tidak bangun-bangun, bahkan sampai disentuh, dipukul tidak bangun. Ini namanya tidur berat. Ya. Kata orang Jawa katanya, tidur ringan itu tidur ayam katanya. Ayam itu kalau tidur dia terdengar suara sedikit aja, dia sudah bangun. Nah, namanya tidur ayam, istilah ya. Nah, orang yang tidurnya seperti tidur ayam, kemudian posisi kaki ini bersila yang diperkira-kirakan ya. Diperkira-kirakan bahwa mohon maaf bahasanya ya. Mohon maaf, pantatnya itu tidak bergerak. Ya? Sehingga lubang angin yang biasanya keluar kentutnya itu juga tidak berubah. Dan tidurnya orang ini namanya tidur ringan. Misalnya menunggu sholat Jumat misalnya. Kan sering terjadi ya. Atau juga dalam pengajian. Ada orang yang tidur ringan. Maka tidur ringan itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidurnya duduk ini dan tidurnya berat, apalagi kalau tidurnya itu sampai terkantuk-kantuk gini ya.
Nah, sampai bergerak-gerak, yang diperkirakan, mohon maaf, pantatnya itu masih bisa naik begini. Nah, karenanya tidurnya terlalu. Misalnya ada orang tidur di masjid sampai badannya semuanya ini akan sujud gitu ya, tampak akan sujud. Itu membatalkan wudu. Apalagi tidur terlentang seperti malam hari atau tidur istirahat siang hari gitu ya. Selagi tidur terlentang maka membatalkan wudu. Jelas. Jelas Pak Kiai. Baik. Pak Kiai, Baik. apa jimat-jimat untuk bayi yang dilakukan orang-orang tua dulu itu ada ajarannya dari Nabi Muhammad? Baik. Jadi sebagian para sahabat radhiyallahu taala anhum itu kalau ada orang sakit, bahkan juga kadang-kadang dirinya sakit atau anaknya sakit, mereka membuat tulisan doa gitu ya. Yang doa itu dari Nabi Muhammad SAW. Seperti misalnya doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq misalnya. Ya. Dan beberapa tulisan-tulisan. Itu kalau mereka sakit biasanya menulis kemudian ditempelkan di badannya, sebagian lain itu ditaruh di air kemudian diminum begitu. Dan untuk anak bayi ini biasanya ditulis dalam kertas kemudian dikalungkan begitu ya, yang sampai anak tersebut dianggap sembuh kemudian diambil lagi. Itu dilakukan oleh para ulama salaf begitu ya. Jadi seperti orang Jawa mengatakan jimat gitu. Hanya saja diperuntukkan untuk bagi anak kecil yang sakit agar diberi kesembuhan. Begitu dilakukan oleh para ulama salaf. Bahkan ada juga di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Paham ya? Nah ini maka dikatakan ada yang disebut jimat lah, kita mengatakan jimat atau orang Jawa ya. Asalkan tulisannya itu dari ayat-ayat Al-Quran, dari doa-doa yang ma'thur. Ma'thur itu ada di dalam hadis-hadis Nabi. Maka kalau kita perlakukan seperti hal tersebut, boleh menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan benda-benda, bukan, tapi tulisan dalam kertas. Maka sebagian kiai-kiai itu mempunyai riwayat gitu ya, atau ajaran tertentu yang masih syar'i sesuai dengan aturan syariat. Misalnya ada rumah tersebut sering diganggu baik makhluk halus maupun diganggu maling dan sebagainya. Sebagian para kiai, para ulama itu membuat tulisan ya, yang tulisan itu ma'thur. Ma'thur adalah ada hadis-hadisnya atau dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian ditulis, kemudian ditempelkan di dalam satu tempat yang sekira tetap terhormat. Begitu ya, bukan sembarangan naruh. Itu dilakukan. Bagaimana hukumnya? Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, hukumnya boleh. Tapi oleh orang Wahabi ditentang. Ya biar sajalah yang Wahabi ya Wahabi. Tapi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memperbolehkan. Asalkan tidak disalahgunakan. Contoh disalahgunakan, ada ayat-ayat Al-Quran kemudian ditulis ya dalam satu kertas, dijadikan kalung misalnya, kemudian dibawa ke toilet, dibawa maksiat, ini namanya disalahgunakan. Itu yang tidak boleh. Tapi selagi untuk pengobatan dan untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, itu menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah diperbolehkan. Jelas? Baik. Pak Kiai, jika barang wakaf dijual dan hasilnya untuk masjid, apakah boleh Pak Kiai? Barang wakaf dijual dalam mazhab Syafi'i jelas tidak boleh, gitu ya. Barang wakaf dialihfungsikan itu tidak boleh. Gambarannya begini, wakaf itu misalnya saya punya tanah ini ya, seluas
misalnya 1000 meter. Kemudian saya niati wakaf. Nah, bahasa wakafnya itu niatnya waqaftu lillah. Ya, waqaftu lillah. Hadhil ard waqaftu lillah. Tanah ini aku wakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya libina il masjid, untuk membangun masjid. Sudah ya? Maka namanya sudah diwakafkan, itu berarti tanah ini tidak ada pemiliknya. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Kan yang namanya pemiliknya Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa mewakili. Kita jual, kita alih fungsikan, tidak bisa. Selagi ditentukan sudah, ini waqaftu lillah libina il masjid. Ya, ini tanah ini hadhil ard waqaftu lillah libina il masjid. Maka ini hanya boleh dipergunakan untuk membangun masjid dan yang terkait dengan urusan masjid. Kalau saya mengatakan inni waqaftu hadhil ard lil ma'had misalnya, untuk pesantren, ma'had apa sajalah ya. Maka ini juga dipergunakan untuk pesantren. Kalau limaslahatil amma, untuk kemaslahatan umum, maka di situ boleh untuk masjid, boleh untuk pesantren, boleh. Jadi wakaf itu tergantung dengan niat mewakafnya. Niat mewakafkannya. Paham ya? Nah, itu di dalam mazhab Maliki juga demikian. Di dalam mazhab Hanafi pun lebih kuat seperti itu kecondongannya. Hanya saja di dalam mazhab Hambali disebutkan bila mana tanah wakaf itu atau benda wakaf, ada juga orang memakafkan kuda misalnya, ada kendaraan sebagai kendaraan. Kalau tanah wakaf itu dianggap rusak dan tidak bisa dimanfaatkan, mungkin karena kena gempa, kemudian lubang yang sedemikian rupa yang tidak mungkin dimanfaatkan oleh manusia, oleh orang. Karena ada kan terjadi seperti itu ya. Tapi masih ada bahannya atau barangnya masih ada. Menurut mazhab Hambali itu boleh dialihfungsikan, bahkan juga boleh dijual. Hanya saja hasil penjualannya ini juga untuk kepentingan maslahat ammah, tidak boleh dimiliki. Itu dalam mazhab Hambali. Paham? Misalnya ini tanah ya, tanah ini mau dibangun masjid, sudah. Ternyata ada gempa, akhirnya tanah ini lubang tengah, bahkan berair, menyumber dan tidak mungkin diapa-apakan. Contoh kasus lumpur lapindo, contoh ini. Mungkin saja di sekitar lumpur lapindo itu ada tanah wakaf. Kan tidak bisa diapa-apakan. Bagaimana kalau diganti rugi oleh pemerintah? Maka boleh diganti rugi oleh pemerintah. Kemudian siapa yang menerima? Nazirnya atau yang diserai wakaf. Hanya saja uang yang diterima oleh nazir tidak boleh dimakan untuk dirinya sendiri, tapi harus dipergunakan untuk maslahat ammah. Termasuk juga di dalam mazhab Hambali itu, misalnya ada tanah digusur karena pelebaran jalan, dan ini sangat banyak terjadi. Ya, bahkan ada masjid yang statusnya wakaf pun digusur untuk pelebaran jalan oleh pemerintah, tapi dapat ganti rugi, Ya apa? Ya ganti ruginya itu dibangunkan di tempat lain yang berupa masjid ya masjid, berupa sekolahan ya sekolahan, berupa tanah wakaf untuk kemaslahatan umum rumah sakit Islam ya untuk rumah sakit Islam, yaitu beralih fungsi ya. Itu ada di dalam mazhab Hambali. Paham? Baik. Jadi dalam keadaan darurat, yang ini mungkin terjadi dalam keadaan darurat seperti pelebaran jalan, ada gempa dan lain sebagainya, yang terpaksa tidak bisa lagi mempertahankan status tanah wakaf di situ demi untuk kepentingan niat wakafnya, maka bolehlah dalam keadaan darurat kita orang Indonesia kan bermazhab Syafi'i,
bolehlah pindah ke mazhab Hambali demi kemaslahatan tanah wakaf tersebut. Jelas? Baik. Pak Kiai, bagaimana pandangan Pak Kiai tentang salah satu faham yang mengatakan bahwa sholat itu tidak mesti kita melakukan gerakan, karena biar duduk, kalau kita mengingat Allah itu artinya kita sudah sholat. Ada sebagian kelompok atau golongan yang mengatakan bahwa sholat itu tidak perlu ada rukuknya, tidak perlu ada berdirinya, tidak perlu ada sujudnya, ya. Cukup duduk gitu. Dan duduknya ini hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau bahasa Jawanya kelompok ini namanya kelompok iling, eling, inget, ya. Nah ini kalau dalam bahasa yang lebih konkret, lebih jelas, ini kelompok manunggaling kawula Gusti. Apa itu manunggaling kawula Gusti? Yaitu seseorang yang merasa dirinya menyatu dengan Allah. Dalam bahasa Arab istilahnya adalah kelompok wahdatul wujud. Yang mereka ini meyakini karena dirinya sudah menyatu dengan Allah, maka tidak perlu gerakan sholat itu menggunakan berdiri, ruku, duduk, sujud, tak perlu. Ya, gimana? Para ulama mengatakan ini adalah kelompok sesat. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah membawa perintah sholat, yang sholat itu pakai berdiri, pakai ruku, pakai sujud. Nabi Muhammad, gak ada orang yang lebih afdol daripada Nabi Muhammad, dan tidak ada orang yang lebih dekat kepada Allah daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampai wafat itu loh, hari-hari akhir wafat beliau masih sholat dengan cara berdiri, ruku, sujud dan lain sebagainya. Lah gimana dengan kelompok manunggaling kawula Gusti atau kelompok eling? Apa merasa lebih dekat dibanding Nabi Muhammad kepada Allah? Apa merasa lebih hebat, lebih sempurna dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apalagi kalau mengatakan orang yang sholatnya masih pakai berdiri, apalagi ruku, i'tidal, terus sujud, duduk, sujud lagi, itu kelasnya masih kelas syariat katanya. Sedangkan kami ini sudah kelasnya makrifat dan hakikat. Ayo kita tanya, apakah orang yang mengaku seperti itu lebih hebat atau merasa lebih hebat daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa berani yang orang ini mengaku Islam loh ya? Kalau mengaku kafir ya kita nggak urusan ya, kita tidak membahas sekarang ini. Dia mengaku Islam, cuman sholatnya saja pakai duduk. Apakah berani dia mengatakan diriku lebih afdol, lebih mulia daripada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad kelasnya masih kelas syariat. Sedangkan orang yang manunggaling kawula Gusti atau eling mengatakan diriku adalah sudah kelasnya makrifat dan hakikat, tidak perlu lagi dengan syariat. Apa berani mengatakan demikian? Naudzubillahi min dzalik. Kalau berani berarti dia menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa murtad. Bisa murtad. Yang jelas aliran-aliran semacam demikian ini menurut para ulama juga ada di fatwa MUI, itu ada. Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu ada, maka disebut sebagai aliran sesat. Jelas? Jelas. Baik. Pak Kiai, bagaimana cara memperbaiki hati supaya tidak fasik? Bagaimana cara memperbaiki hati agar tidak fasik? Iya Pak Kiai. Fasik itu pelaku dosa besar, namanya fasik. Maksudnya agar hatinya lebih tentram, lebih dingin, lebih kuat imannya gitu ya. Apa yang harus dilakukan gitu? Iya Pak Kiai. Sebenarnya ada kan lagu yang diyakini gubahan para wali songo. Nah, ya, tapi kita tidak tahu tepatnya siapa. Yaitu lagu Jawa.
Tombo ati iku limo sakwernane. Tombo ati itu obatnya hati. Iku limo sakwernane, ada 5 macam. Ya. Tombo ati iku limo sakwernane. Terus maca Quran angan-angan sak maknane. Pertama baca Al-Quran dengan mempelajari artinya juga, memahami artinya juga. Jadi kalau baca Quran jangan sekedar dibaca saja. Memang membaca Al-Quran paham tidak paham itu tetap dapat pahala. Tapi kalau sekedar baca Quran nggak tahu artinya, ini kurang marem, kurang bisa mengobati hati yang sedang duka atau sedang bingung ya. Sedang apa lagi? Gabut itu kata orang sekarang ya. Iya Pak Kiai. Jadi kalau kepingin lebih daripada sekedar membaca, kalau belum bisa mengaji tafsir, cobalah sedikit baca terjemahannya. Kan ada kan terjemahan Departemen Agama yang lama itu sudah bagus dan itu sudah banyak yang sesuai dengan tafsir-tafsir yang mu'tabar walaupun ada beberapa catatan saja. Secara umum tafsir yang diterjemahkan oleh Departemen Agama atau terjemahan Al-Quran itu sudah bagus, begitu ya, itu dibaca. Nah kalau ingin memperdalam barulah belajar kepada ulama ahli tafsir. Nah pertama maca Quran angan-angan sak maknane. Apa berarti baca Quran dengan memahami maknanya. Kaping pindho salat wengi lakonono. Nah ayo salat malam. Salat malam itu apa saja biasanya yang dilakukan? Pertama salat tahajud, ambil salat tahajud 2 rakaat. Kemudian salat witir 3 rakaat, caranya mengambil 2 rakaat salam ditambah 1 rakaat ya. Jadi ringkas cerita ini kalau bangun malam salatnya 5 rakaat 2, 2, 1. Ini salat malam minimal itu. Kalau mau berapapun sholat malam boleh-boleh saja rakaat 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, terakhir ditutup 1. Begitu caranya ya. Apalagi para santri hendaklah melakukan sholat malam, itu akan menenangkan hati. Terus kaping 3 wong kang soleh kumpulono. Yang ketiga, hendaklah kalian atau kita ini bergaul, berkumpul dengan orang-orang soleh. Begitu. Kalau kita melihat orang-orang soleh, entah dari kalangan para ulama atau orang-orang ahli ibadah yang benar-benar memahami tata cara beribadah secara baik, walaupun bukan ulama yang fuhul atau yang ternama, tapi ada orang yang ahli ibadah, senang di masjid, senang majelis taklim atau memimpin sholawat. Nah, kita kumpul dengan mereka ya, itu bisa menenangkan hati. Itu kaping 3 wong kang soleh kumpulono. Kaping 4, wah salah ya, kaping 3 apa? Kudu weteng ingkang luwe ya. Saya ulangi, dihapus ya. Kaping 3 kudu weteng ingkang luwe. Maksudnya yang ketiga, hendaklah orang yang punya perasaan gabut tadi itu ya, enggak tenang, hendaklah aktif puasa minimal Senin Kemis. Kalau dalam keadaan hatinya gundah, hendaklah belajar puasa Senin Kemis, ini minimal. Syukur-syukur kalau juga melakukan puasa Ayyamul Bid. Kapan itu? Setiap bulan Hijriyah ini ya, bulan Islam, tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bid, yaitu pertengahan bulan. Berarti 3 hari ya, itu dilakukan juga. Atau syukur-syukur kalau ada yang senang mampu, namanya Saumu Daud, puasa Daud, yaitu sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, terus begitu dalam seumur hidupnya. Itu bisa menghilangkan hati yang sedih, hati yang susah,
katanya orang sedang gabut gitu ya. Ini bisa dengan cara banyak berpuasa. Kaping papat wong kang soleh kumpulono. Yang keempat adalah hendaklah senang bergaul dengan orang-orang soleh, terutama orang-orang yang mempunyai ilmu, yaitu dari kalangan para alim ulama. Kalau tidak, minimal kepada orang ahli ibadah, orang yang senang sholawatan, begitu ya, orang yang senang ke masjid, zikir, iktikaf, begitu. Nah, kalau kita senang kumpul dengan mereka, syukur-syukur walaupun bukan orang yang alim, tapi orang yang soleh itu mau membuatkan nasihat. Orang yang soleh itu mau menasihati kita, misalnya dengan wejangan-wejangan ringan, mengarahkan kita, ya, mendoakan kita. Ini akan menyebabkan orang yang pikirannya pusing, sumpek atau gabut dan sebagainya, ini bisa teruraikan kalau kita kumpul orang-orang soleh. Jelas? Kaping 5 apa? Zikir wengi. Kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Nah, yang kelima ini zikir di malam hari, di samping sholat malam juga melakukan zikir. Zikir ini boleh dilakukan sebelum tidur, boleh juga tatkala bangun malam. Jadi kalau orang kepingin hatinya tidak gundah, hatinya tidak sumpek, maka menjelang tidur itu hendaklah dia wirid zikir, mau baca istighfar, baca sholawat, baca subhanallah, baca apa saja sebelum tidur, atau baca ayat-ayat Al-Quran. Ini bagus. Untuk apa? Sangu tidur. Bahkan para ulama salaf itu kebanyakan mereka tidurnya bukan karena niat tidur. Niat tidur tuh ya matanya dipejamkan gitu. Tapi mereka itu membaca zikir sampai tertidurkan. Beda loh ya, niat tidur dengan tertidurkan karena baca para ulama salaf seperti itu. Nah ini 5 amalan tombo hati, namanya juga tombo apa? Tombo obat. Obatnya hati yang sedang luka, sedang duka, sedang gabut, itu 5 perkara tadi. Paham? Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Pak Kiai, kalau istri melawan suami, tapi suaminya selalu mengalah, apakah sikap suami tersebut terpuji atau tercela, Pak Kiai? Istri senang melawan suami dan suaminya sabar, gitu ya? Ya. Apakah tercela? Enggak, orang sabar enggak ada tercelanya. Banyak riwayat ya. Sebagaimana riwayat Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, itu diriwayatkan bahwa istri beliau juga, kalau bahasa sekarang ya, mohon maaf, itu istrinya cerewet. Wah, suka bicara ya, suka marah. Suatu saat ada seorang sahabat yang mempunyai masalah dengan istrinya, kemudian ingin minta petunjuk kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab yang saat itu jadi khalifah. Akhirnya bertamu. Ringkas cerita, setelah dipersilakan masuk, Sayyidina Umar kembali ke belakang lagi. Ya kan biasa kita mau nyari minuman kan gitu. Ternyata tidak keluar-keluar ini. Lama. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar Ibn Khattab dimarah-marahin sama istrinya. Istrinya cerewet lah, begitu kata orang sekarang ya. Sudah, diam saja Sayyidina Umar. Diam, tak menjawab. Setelah selesai, barulah Sayyidina Umar menemui tamunya lagi dan bertanya, wahai saudaraku, ada perlu apa? Katanya, sudah wahai Khalifah Umar, sudah terjawab semuanya. Tuh, kok sudah terjawab? Tanya aja belum kok sudah terjawab. Iya, saya ini biasa tengkar dengan istri saya. Saya mau mengadu padamu, wahai Khalifah, agar kamu mengadili mana yang benar, aku atau istriku. Ternyata aku duduk di sini, aku mendengarkan bagaimana istrimu, wahai Khalifah, yang cerewet dan suka marah-marah itu, dan engkau hanya diam saja. Begitu ya. Ringkas cerita, kemudian
Sayyidina Umar mengatakan, wahai saudaraku, kamu tak? Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, wahai saudaraku, kamu tahu enggak siapa istriku? Ya tentu saja enggak tahu kan ya. Wahai khalifah, kami enggak tahu siapa istri Anda ini. Maka dijawab oleh Sayyidina Umar, istriku adalah ibu dari anak-anakku. Istriku adalah ibu dari anak-anakku. Nah, maka itu aku menghormati, ya, menyayangi, dan aku sabar terhadap apapun yang dilakukan oleh istriku. Kenapa? Ibu dari anak-anakku. Satu. Yang kedua, istriku ini adalah orang yang luar biasa. Kalau aku habis pergi pulang, di rumah sudah ada makanan. Siapa orang seperti itu kepadaku kalau bukan istriku? Berikutnya, tahu nggak kamu? Istriku itu kalau aku habis seharian pakai bajuku kotor, yang nyuci ya istriku. Kenapa aku tidak bersabar? Wong hanya diomelin saja, ya bahasa kita ya, diomelin ya. Wong hanya dimarahin saja, kenapa aku tidak bisa sabar? Betapa hebatnya istriku melakukan segala sesuatu untukku dan untuk anak-anakku. Itulah istriku katanya. Itu Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Pertanyaannya, apakah Sayyidina Umar salah? Ya enggak salah. Paham ya? Ada juga dulu namanya Syekh Bajal Haban. Saya ulangi. Ada dulu juga seorang syekh namanya Bajal Haban. Ini diangkat menjadi wali oleh Allah gara-gara sabar terhadap istrinya. Ada cerita panjang tapi saya ringkas. Suatu saat Syekh Bajal Haban ini yang sabar terhadap istrinya yang suka marah-marah, datanglah ke tempat atau musola, dan di musola itu ternyata ada 2 orang wali. Musola itu. Ringkas cerita, 2 orang wali itu berdoa. Ya Allah, kata wali yang pertama ini, ya Allah, berilah kami makan dari langit. Tiba-tiba datang makanan dari langit. Kemudian setelah makan kan tidak ada minumannya. Wali yang kedua itu berdoa, ya Allah, turunkanlah minuman dari langit. Tiba-tiba datang minuman dari langit. Di situ ada Syekh Bajal Haban. Ya. Kemudian diam, kemudian terjadi dialog di antara mereka. Wahai bapak, atau wahai 2 orang wali, kamu kok bisa mendatangkan makanan dan minuman dari langit? Dijawab, ya, karena kami ini tawasul kepada seorang syekh yang tingkatnya tinggi, namanya Syekh Bajal Haban. Dan kami dengar bahwasanya beliau ini orang yang paling sabar di negeri ini. Karena itu kami tawasul, ya Allah, bijahi, demi karena kedudukan Syekh Bajal Haban, maka turunkanlah makanan dari langit. Akhirnya oleh Allah diturunkan. Yang satu, maka turunkanlah minuman dari langit. Akhirnya diturunkan oleh Allah SWT. Itu karena kami iktikad bahwasanya Syekh Bajal Haban ini wali kekasih Allah sangat luar biasa. Akhirnya 2 orang bertanya, wahai Syekh, yang sekarang belum kamu lakukan, apa yang mau kamu lakukan? Itu ya. Akhirnya Syekh Bajal Haban berdoa, ya Allah, turunkanlah sekaligus ya makanan ya minuman dari langit. Subhanallah, Allah mengabulkan doanya, maka diturunkan makanan dan minuman dari langit. Heran-heran kedua orang ini. Bertanya, Syekh, siapa namamu? Akulah Bajal Haban. Kamu tahu enggak kenapa kok aku seperti ini? Karena aku sabar terhadap istriku yang memang pemarah, suka ngomel, cerewet, dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh ulama-ulama zaman dahulu kala karena sabar terhadap istrinya. Jadi kalau kita mendapatkan istri yang seperti itu ya dinikmati saja gitu ya. Tapi kalau mau jadi orang yang tidak seperti itu, istrinya taat ya,
istrinya nurut, diajak segala macam, apa kata suaminya, ya bersyukur juga agar tidak terlalu sumpek lah, gitu ya. Ya. Paham? Paham. Baik. Alhamdulillah, tanya jawab santri BIK sudah selesai. Insya Allah akan kita sambung pada episode selanjutnya. Terima kasih kepada para pemirsa dimanapun Anda berada yang senantiasa menyaksikan tanya jawab kami hingga akhir. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, beliau Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori, bermanfaat bagi kita semua di dunia dan akhirat. Dan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga bisa membimbing kami dalam mempelajari ilmu agama yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.